Selamat berjumpa dalam Renungan MSC Indonesia. Sahabat-sahabatku yang terkasih, dalam bacaan Injil, Yesus mengatakan begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Sesungguhnya ayat ini adalah salah satu ayat favorit dari pater pendiri kami, Pater Jules Chevalier. Di dalam ayat ini, Pater Jules Chevalier melihat kasih dan kerahiman Allah yang begitu dalam untuk dunia, sehingga Allah mau datang untuk menyelamatkan dunia kita, khususnya menyelamatkan kita umat manusia. Allah yang adalah pencipta mau datang ke dalam dunia yang adalah ciptaannya. Dan Allah yang adalah pencipta mau menjadi manusia yang juga adalah ciptaannya. Ini adalah bentuk kasih Allah yang tidak bertepi dan begitu dalam, begitu besar dari Allah sendiri. Dan sesudah kebangkitan Yesus, kasih Allah yang begitu dalam ini dialami dan dimengerti oleh murid-murid Yesus. Sehingga atas dasar kasih itu mereka pun berani mewartakan tentang Yesus yang bangkit dan juga mewartakan tentang semua ajaran Yesus dalam bimbingan Roh Kudus, walaupun nyawa adalah taruhan mereka. Karena itu, di dalam bacaan yang pertama, sekalipun Santo Petrus dan Santo Yohanes telah ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara karena pewartaan mereka tentang Yesus yang bangkit, tetapi setelah malaikat membebaskan mereka, mereka pun tetap mewartakan tentang Yesus di dalam bait Allah. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan bacaan-bacaan hari ini, marilah kita merenungkan sejumlah remah permenungan. Pertama, di dalam bacaan Injil hari ini, Yesus menjelaskan tentang kasih Allah. Pater Chevalier meminta kami, para anggota MSC, untuk memiliki pengalaman kasih Allah. Pengalaman di mana kita benar-benar merasa bahwa Allah itu mencintai kita. Pengalaman di mana kita benar-benar mengalami bahwa Allah sungguh-sungguh mencintai diri kita. Pengalaman dikasih Allah ini membuat kita akan benar-benar terfokus pada Allah. Bahkan pengalaman ini pun akan menyembuhkan kita dari semua rasa sakit, dari semua dendam, dan dari segala luka batin di dalam diri kita, sehingga hidup kita akan lebih terasa damai. Karena itu, marilah kita berdoa agar kita diberikan rahmat itu. Sebab pengalaman kasih Allah adalah rahmat yang Tuhan berikan kepada kita. Dan semestinya pengalaman Paskah adalah pengalaman yang membuat kita benar-benar melihat Allah itu sungguh-sungguh mencintai kita. Kedua, di dalam bacaan yang pertama, Santo Petrus dan Santo Yohanes memperlihatkan bahwa setelah mereka mengalami dan mengerti akan kasih Allah yang begitu dalam untuk hidup mereka, maka mereka pun menjadi pewarta yang siap mati demi mewartakan tentang Yesus yang bangkit dan juga mewartakan tentang ajarannya. Marilah kita belajar dari kedua rasul ini untuk menjadi pewarta kasih Allah di dalam hidup kita dengan cara menghidupi semua kualitas hati kudus Yesus. Pengampunan, berbagi kasih, menolong sesama, kerendahan hati, dan semua kualitas hati kudus Yesus patut kita hidupi sebagai suatu pewartaan yang nyata di dalam hidup kita. Itulah pewartaan yang benar dan yang sejati. Semua hal itu memang tidak mudah, tetapi percayalah rahmat
pengalaman kasih Allah akan membuat kita mampu menghidupi semuanya itu. Tuhan memberkati Anda semua.